tentang PA-SQL. PA-SQL singkatan dari Programming Language SQL, yaitu adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL Statement. SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yaitu bahasa standar untuk mengakses pada basis data relasional. Keuntungan menggunakan PL/SQL antara lain terintegrasi, memainkan peran utama dalam Oracle Server maupun Oracle Development Tools. Mengembangkan Oracle yang bersifat modular, dapat dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil yang masing-masing mengajarkan tugas yang tertentu, sehingga mudah dimaintain dan dimodifikasi. Portable, program yang ditulis dalam PL/SQL dapat dipindah atau migrasi ke lingkungan sistem operasi dan platform yang berbeda. Struktur blok PL/SQL. PL/SQL merupakan blok structured language dalam arti program yang ditulis dalam PL/SQL dapat dibagi-bagi ke dalam blok logika. Blok dalam PL/SQL terdiri dari beberapa bagian, sebagai berikut. Pertama adalah deklarasi. Yang kedua, bagian yang dapat dijalankan atau executable. Yang ketiga, bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian deklarasi dan penanganan kesalahan sifatnya opsional, bisa ditulis, bisa tidak ditulis. Secara umum, struktur PL/SQL sebagai berikut. Yang pertama adalah declare. Yang kedua, ini adalah bagian executable, kemudian diakhiri dengan N. Declare merupakan bagian deklarasi, sementara begin dan N merupakan bagian yang dapat dijalankan atau executable. Exception merupakan bagian penanganan kesalahan. Tipe-tipe blok. Ada 3 tipe blok dalam PL/SQL. Yang pertama, anonymous, format umum, declare, begin, statement, exception, N. Yang kedua, prosedur. Format umum, prosedur, nama prosedur, if, begin, statement, exception, N. Yang ketiga, function. Format umum, function, name, return, data type, if, begin, statement, return value, exception, N. Konstruksi program. PL/SQL dapat digunakan pada 2 lingkungan berikut, yaitu Oracle Server, Database Server Construct, Oracle Development Tools Construct. Berikut ini bagian PL/SQL yang dapat mengkonstruksi kedua lingkungan yang berbeda tersebut. Yang pertama, Tools Construct, yaitu anonymous block, application procedures or function, application package, application trigger, object type. Yang kedua, database server construct, yaitu anonymous block, source procedure or function, sub package, database trigger, object type. Penggunaan variabel. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan untuk menyimpan data sementara, manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Variabel dapat digunakan untuk proses manipulasi nilai yang sudah tersimpan dalam database Oracle. Reusability. Variabel dapat digunakan kembali dengan melakukan referensi dari statement yang lain. Memudahkan maintenance. Pada penggunaan percent type dan percent row type, deklarasi variabel dibuat berdasarkan definisi dari kolom database. Pada pertemuan selanjutnya akan dijelaskan. Penanganan variabel dalam PL/SQL. Variabel dalam PL/SQL dapat digunakan dalam berbagai cara berikut. Yang pertama, deklarasi dan inisialisasi variabel pada bagian deklarasi atau declare. Menandai nilai i baru pada bagian yang dapat dijalankan, executable. Suatu nilai dapat dilewatkan melalui variabel sebagai parameter dari suatu subprogram. Hasil dari suatu proses dapat ditampilkan melalui variabel output. Tipe-tipe variabel. Tipe-tipe variabel dalam PL/SQL antara lain scalar, composite, constants, LOB, atau large object. Contoh tipe data, boolean, contoh true, date, 25 Januari, 01, DLOB, data foto, LOMG, data percakapan, number, 256008, view file, data film, varchar 2, nama kota. Penggunaan variabel USTL class dengan blok PL/SQL.
Deklarasi variabel PLSQL. Tindak umum sebagai berikut: identifier, constant, data type, not null, default, expression. Spesifik. Contoh deklarasi variabel. Declare behavior date adalah nama dari variabel, kemudian date adalah tipe, number adalah tipe, dan 2 adalah panjang. Not null jadi harus diisi, dan tipe 20 adalah defaultnya 10. Begitu juga dengan yang lain. Petunjuk dalam pendeklarasian variabel. Aturan penamaan. Variabel diberi nama sesuai dengan aturan, misal name, mempresentasikan suatu variabel. Jadi nama dari variabel selalu diawali dengan C, diikuti dengan underscore, lalu nama variabelnya. Sedangkan system mempresentasikan variabel konstanta. Jadi nama variabel konstanta selalu diawali dengan C. Dua variabel boleh memiliki nama yang sama, asalkan terletak pada blok yang berbeda. Nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Misal pada contoh berikut: declare employee ID number, begin select employee ID. Di sini employee ID pada tabel employee sama dengan variabel pada blok query berikut ini. Inisialisasi variabel dan keyword. Minta untuk inisialisasi variabel, identifier, expression. Contoh inisialisasi variabel. Behavior 3201 Januari 1. Inisialisasi variabel pada PLSQL sama dengan pada SQL, cuma berbeda pada di sini menggunakan titik 2 sama dengan. Inisialisasi variabel dapat juga dengan menggunakan keyword default. Untuk contoh sebelumnya bisa ditulis sebagai berikut: hire date default 01 Januari 01. Jika suatu variabel harus berisi suatu nilai, tidak boleh kosong atau nol, maka menggunakan keyword not null. Contoh, spesifik target 30 not null, titik 2 sama dengan Oxford, maka defaultnya adalah Oxford. Tipe data scalar. Variabel yang memiliki tipe data scalar memiliki nilai tunggal. Tipe data yang termasuk scalar yaitu number, karakter, bit, boolean. Contoh deklarasi variabel scalar. Job target 2 panjangnya 9, quick count binary integer, default 0, data asal number, dan seterusnya. Atribut present type. Atribut present type digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang memiliki tipe data yang sama dengan definisi kolom database. Deklarasi variabel atribut present type. Sintaksnya sebagai berikut: identifier tabel get column name present type. Contoh penggunaan: name employee get last name present type. Jadi name menggunakan format sesuai dengan last name. Tipe data komposit dan LOB, Large Object. Tipe data komposit memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe data komposit dikenal dengan istilah collection, terdiri dari tabel, record, nested tabel, dan array. Sedangkan tipe data LOB, Large Object, dapat digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktural, misal text, grafik, image, video, dan suara. LOB juga mensupport random access terhadap data, yang termasuk tipe data LOB adalah CLOB, DLOB, DFI, dan CLOB. Semua tipe data tersebut digunakan untuk menyimpan file yang memiliki data ukuran yang besar. Perbedaannya adalah setiap tipe data memiliki range nilai kapasitas yang bisa menyimpan yang berbeda. Variabel gen. Dan variabel merupakan variabel yang dideklarasikan dalam host environment. Variabel ban dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Cara deklarasi ban variabel. Variabel, nama variabel, tipe data. Untuk melakukan referensi terhadap ban variabel digunakan tanda titik 2. Contoh penggunaan ban variabel. Variabel di salary number, begin salary into J salary, from
employees where employee ID sama dengan 78. Februari adalah bar variable. Kemudian pada query nomor 2, annual sal adalah monthly adalah ban variable yang diisi dengan VK dibagi 12. Referensi ke variabel non-PLSQL di DNS output supply. Ban variabel yang ditampilkan dengan print juga dapat ditampilkan dalam blok PLSQL dengan menggunakan titik tanda yang disediakan oleh array yaitu DNS output supply. Untuk menggunakan fungsi ini, server output harus di set on, seperti contoh query di bawah ini. Set server output on agar bisa menggunakan DNS output line. Ringkasan, blok dalam PLSQL terdiri dari bagian-bagian berikut. Deklarasi bagian yang dapat dijalankan, executable, bagian penasalahan, exception handling. Ada 3 tipe blok dalam PLSQL, yaitu anonymous, prosedur, function. PLSQL identifier didefinisikan pada bagian deklarasi merupakan tipe data scalar, komposite, reference, atau LOB. Dapat menggunakan struktur dari variabel lain atau data besar yang lain. Variabel yang dideklarasikan pada lingkungan eksternal semisal SQL disebut dengan host variable. Di DNS output line yang dapat digunakan untuk mengambilkan data dalam blok SQL. Berikut ini kita akan menjawab latihan soal dari pratikum 1. Sintak PLSQL. Garis-garis statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Delimiter, simple dan compound simbol, identifier, termasuk research word atau keyword, literal, komentar. Identifier digunakan untuk memberi nama pada PLSQL, meliputi konsanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan basic. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscore, dan tanda bilangan, plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan research word atau keyword. Literal atau slash. Literal terdiri dari karakter dan memori. Karakter literal harus diakhiri oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal. Ini kedua sama dengan petik diisi Rahmaniyah Syarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PLSQL blok dalam file script atau SQL from. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali, sedangkan komentar yang terdiri dari 2 yang lebih dari satu baris menggunakan simbol slash bintang dan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PLSQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PLSQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak ada pada SQL adalah fungsi decode, fungsi grup seperti avg, minmax, count, from, DLL. Contoh fungsi SQL dalam PLSQL: mailing list, demand, CHR, CEDS, CHR, digit, demand, lower, demand. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengonversi tipe data, to char, to date, dan to number. Untuk konversi tipe data, declare, date, to date, Januari 21, demand, begin. Blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PLSQL ditandai dengan begin and yang disebut dengan blok bersarang atau nested blok adalah blok begin and yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested blok adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested blok: X binary integer begin, declare y, begin y itu 2 melihat X and. Jadi di sini adalah di dalam ini adalah begin untuk
Blok bersarang yang bagian dalam, yang bagian luar adalah ini. Yang dalam adalah skop dari Y mengambil ini, dan dari luar adalah skop dari X. Penentuan ruang lingkup dengan kurang lebih 2 kali yang menjadi 2 kali. Satu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda tersebut untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel seperti pada contoh berikut. Outer, declare, birthday, date, begin, declare, birthday, date, begin. Outer, date, birthday, date, 3, 6, dan seterusnya. Kita bisa menandai bahwa blok di luar ini ditandai dengan ruang lingkup outer. Sehingga jika kita ingin memanggil bagian luar ini bisa menggunakan outer dot nama variabelnya. Operator dalam PLSQL. Macam-macam operator dalam PLSQL adalah logika, aritmatika, concatenation, penyambungan, parenthesis, kurung buka, kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi dan eksponensial. Memahami aturan pada blok bersarang, nested loop, PLSQL programming, function, constructed, tipe, data, dan operator. Yang berikut adalah latihan soal dari pelatihan 1. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut ini. Mana yang legal dan mana yang ilegal? A. Declare VID number 4. Nomor 1A ini adalah deklarasi variabel yang legal. Mengapa? Karena terdapat variabel di sini yaitu VID dengan tipe data number dengan nilai fetch-nya adalah 4. B. Declare v underscore x, v underscore y, v underscore z, varchar 10. Deklarasi variabel ini adalah deklarasi yang ilegal. Kenapa? Karena terdapat 3 variabel yang cara pendeklarasiannya tumpuk. Maksud saya tidak sendiri-sendiri. Seharusnya v underscore x, varchar 2, 10. V underscore y, varchar 2, maksud saya varchar nilainya. V underscore z, varchar nilai 10. Yang ke C, declare vHardDate date not null. Penggunaan variabel ini ilegal. Mengapa? Karena tidak terdapat nilai dari date itu sendiri. Seharusnya terdapat nilai, contohnya setelah vHardDate date not null, kemudian lakukan pemberian date dengan menuliskan tanggal, contoh 01 min nama bulannya dan min 01 tutup petik titik koma. Lanjut yang ke D, declare v in stuk boolean titik 21. Variabel berikut ini ilegal. Kenapa? Karena pada variabel ini menggunakan huruf V pada awal dengan huruf kapital. Lanjut pada nomor 2. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan manakah yang tidak valid? Kemudian nyatakan tipe datanya. Sini saya sudah menjawab. Pada v dash to go, date 2 sama dengan v to date dan sys date. Pada pernyataan 2A ini adalah pernyataan yang ilegal.
Kemudian yang 2B, vSender 2 user. Pernyataan yang 2B ini adalah pernyataan yang ilegal juga. Mengapa? Karena pada penggunaan sender 2 user ini tidak dikenali. Kemudian D, vSum 2 sama dengan persen 100,00 plus dolar 250.000. Pernyataan ini pada setiap assignment ini tidak valid atau yang disebut dengan ilegal, karena kan yang 2D ini flag 2 sama dengan true. Pernyataan assignment ini valid karena pada variabel flag ini di-assignment dengan nilai true. Kemudian pada variabel v nl 2 sama dengan n2 lebih besar daripada 2 kali vn3. Pernyataan ini tidak valid karena pada nilai variabel ini di-assignment dengan nilai yang belum dikerjakan. Kemudian yang f, value 2 sama dengan 0. Nilai 0 ini merupakan bukan tidak terdapat nilai, maka pernyataan ini tidak valid. Lanjut pada nomor 3, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama penggunaan bin variabel dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan DBMS output line. Baik, pada nomor 3 ini saya sudah menjawab. Awal pendeklarasian menggunakan fungsi set server put on untuk menampilkannya, kemudian dilakukan pendeklarasian variabel menggunakan variabel v_cinta bertipe varchar, melakukan begin. Kemudian pada v_cinta ini kita simpen dengan nilainya yang berupa varchar yaitu I love Oracle. Kemudian dilakukan perintah untuk menampilkannya pada Oracle yaitu dbms underscore output.putLine diikuti dengan nilainya yaitu I love Oracle. Kemudian dilakukan akhir dari perintah tersebut adalah n diikuti dengan garis miring, kemudian dilakukan print pada variabel yang telah diberikan nilainya yaitu v_cinta. Kita execute. Maaf sebelumnya. I love Oracle. Lanjut soal nomor 4. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya sebagai berikut ini.
variabel vector dengan nilai value 42 adalah sebuah angka. Variabel v6 value-nya adalah 2 karakter pertama dari variabel varchar yaitu 42. Awal diletakkan fungsi setServerOutputOn dengan deklarasi variabel terdapat 2 yaitu vchar menggunakan tipe data varchar yang bernilai 30, variabel v6 tipe datanya number dengan nilainya adalah 2, kemudian awal menggunakan deklarasi begin seperti dapat diketahui pada soal varchar punya nilai value 42 adalah sebuah angka, kemudian v6 value-nya adalah 2 karakter pertama dari varchar yaitu 42. Maka dapat dituliskan dengan fungsi toNumber substr varchar 0,2. Kemudian dilakukan output atau menampilkan dengan menggunakan perintah dpns output plan diikuti dengan nama variabel yang akan kita tampilkan. Dan jangan lupa terakhir menggunakan perintah n untuk mengakhiri dari statement yang kita buat. Kita execute. Maka tampilannya adalah sebagai berikut ini. 42 adalah sebuah angka, kemudian pada variabel v6 yaitu 42. Lanjut pada bab yang ketiga, pemrograman dengan PLSQL. Lanjut pada bab yang ketiga, yaitu pemrograman dengan PLSQL. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan mampu untuk memahami bagian eksekutor dari PLSQL block. 2. Menggunakan identifier secara benar. 3. Memahami aturan pada blok berserang atau nested block. Sintaks dari PLSQL. Baris-baris statement dalam PLSQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini. Delimiter dan disebut dengan symbol dan component symbol, identifier termasuk receive word atau yang disebut dengan keyword, 3 literal, kemudian komentar. Baik pada bab identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL, meliputi konstanta, variabel expression, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol, dolar, underscore, dan tanda bilangan plus atau min. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, aksen. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Kemudian terakhir bukan merupakan receive word.
Lanjut, literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal. vname .2. Nah, ini adalah nilai dari varchar, nilai dari variabel itu, Daisy Rahmania Syarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Yang 4, slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Kemudian komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan simbol garis miring bintang dan garis miring ditutup dengan garis miring diawali simbol garis miring bintang dan ditutup menggunakan simbol bintang garis miring. Kemudian lanjut pada fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagai dasar, fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi decode dan fungsi group seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL. Variable female address ini terdapat fungsi name, char, dan sebagainya. Konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data itu terdapat berbagai tipe data, contohnya to char, to date, dan to number. Contoh konversi tipe data. Declare untuk mengawali mendeklarasikan variabelnya, yaitu di sini contohnya adalah date, kemudian diikuti dengan tipe data date dengan nilai to date. Untuk mengkonversi tipe data dari date ini dikonversi ke dalam tipe data date waktu, yaitu bernilai 12 Jan 2001 dan ddmon ini adalah contoh formatnya, yaitu dmon years, tanggal, bulan, dan tahun. Lanjut, blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau yang disebut dengan naked block adalah blok begin end yang terletak di dalam blok yang lain. Yang perlu diperhatikan dalam stack block adalah ruang lingkupan variabel. Contoh, ruang lingkup variabel dalam stack block. X binary integer di awal begin, kemudian terdapat begin lagi, dan juga end pada main, begin, dan end. Sehingga dalam perintah ini terdapat begin, di dalamnya juga terdapat begin dan end-nya. Lanjut, penentuan ruang lingkup dengan menggunakan kurung siku 2 buka, kurung siku 2 tutup. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan kurung siku 2 buka diakhiri dengan kurung siku 2 tutup untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel, seperti pada contoh berikut ini, author. Kemudian dilanjutkan dengan pendeklarasian perintah yang akan dibuat. Lanjut, operator dalam PL/SQL. Macam-macam operator dalam PL/SQL adalah terdapat logika, aritmatika, conjunction atau penyambungan, parenthesis, kurung buka, dan kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, kemudian eksponensial, yaitu menggunakan tanda bintang-bintang. Contoh, penggunaan operator dalam PL/SQL menaikkan nilai counter vcount 2 sama dengan vcount per 1, mencari nilai boolean
V equal yang berisikan nilai V sama dengan N1, variabel V N1 sama dengan variabel V N2. Melakukan validasi apakah variabel nomor employee pada VMNu contohnya memiliki suatu nilai. Maka dilakukan penggunaan operator dalam SQL adalah sebagai berikut ini. Contohnya variabel vValid ini 2 sama dengan punya nilai pada VMNu dari tabel employee itu tidak sama dengan 0, sehingga memiliki satu nilai ringkasan. Baik, lanjut pada bab ringkasan. Poin-poin dari pembelajaran kali ini yaitu pertama, telah dipelajari sintak dari bagian-bagian PLSQL, memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang atau yang disebut dengan next start loop, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau yang disebut dengan nested block. Kemudian PLSQL programming terdapat 3, yaitu function, konversi tipe data, dan juga operator. Lanjut pada latihan soal. Perhatikan kode PLSQL berikut ini. Ini hanya kita coba pada contoh soal yang pertama. Terdapat pendekasian awal yaitu variabel vWeight dan juga vMessage dengan tipe number kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel-variabel berikut ini. Baik, kita buat sebentar. Kita coba execute. Pada soal yang kedua, buat blok PLSQL yang dapat
menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Pertama, gunakan perintah define. Yang B, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL, menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi menggunakan dbms output.putLine buat programnya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan programnya. Contohnya. Hasilnya adalah 3. Dapat dilihat bahwa output yang saya dapat lihat pada output bahwa saya telah berhasil buat program dari penggunaan blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Terima kasih telah melihat video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda.